Pingyao adalah kota kuno yang disebut sebagai kota tembok, dengan sejarah panjang lebih dari 2.700 tahun dan masih mempertahankan letak serta arsitektur otentiknya secara utuh. Tembok kuno yang mengitari kota dengan kokoh, tempat tinggal dan halaman tradisional, juga jalan-jalan yang berkelok di tengah pemukiman kuno, semuanya masih terawat dan terjaga dengan baik hingga hari ini, dan menandai sebuah daerah yang berkembang serta makmur selama dinasti Ming juga dinasti Qing. Pingyao didirikan pada masa dinasti Zhou Barat, yaitu pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan diperluas pada masa dinasti Ming serta dinasti Qing. Bahkan, kota Pingyao telah menjadi pusat pemerintahan daerah sejak dinasti Qin, sekitar 221 tahun sebelum Masehi. Pingyao berdiri di atas area seluas 2,25 km persegi yang menampung 5 kota serta 9 desa. Area ini menjadi rumah bagi sekitar 3.997 hunian, 300 peninggalan budaya, sekitar 4.000 bangunan tradisional, juga lebih dari 2.000 patung tanah liat yang dibuat selama dinasti Song, Yuan, Ming, dan Qing. Kehidupan di dalam kota Pingyao bagaikan hidup dalam dunia masa lampau, atau mungkin seperti hidup dalam museum dengan ukuran sebesar sebuah kota. Pada bagian dalam dinding yang mengitari kota ini, terdapat rumah warga, kantor pemerintah, toko-toko, juga pusat bisnis yang dilakukan dalam bangunan kuno. Kota Pingyao masih menyimpan keanggunannya sebagai kota penting yang mengendalikan keuangan dan ekonomi di negeri Cina. Pingyao menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi Cina, sebab kota ini memiliki bank pertama yang menjadi jantung yang mengatur aliran darah keuangan nasional Cina pada masa dinasti Qing. Saat itu, bank-bank tersebut memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh Cina. Bahkan kota ini memperluas bisnis hingga ke Jepang, Singapura, dan Rusia pada tahun 1940-an. Dan menariknya, saat itu, bank ini telah memiliki fitur transaksi bisnis menggunakan emas serta perak. Saat ini, bank tersebut telah direnovasi menjadi museum dengan lebih dari 20 ruang pameran. Pada 3 halamannya, terdapat alat penghitung tua, buku rekening, mata uang, sistem operasi bank, adegan dan cara kerja yang ditampilkan kepada wisatawan yang hendak mempelajari cara kerja perbankan Cina di masa lalu. Pingyao dikelilingi dengan tembok sepanjang 6 km dan tinggi 12 meter. Tembok inilah yang menjadi alasan mengapa kota Pingyao disebut sebagai kota tembok. Tembok ini dilengkapi dengan 4 gerbang besar yang berada di 4 penjuru arah mata angin, yaitu barat, timur, utara, dan selatan. Sejak didirikan, gerbang ini digunakan sebagai pintu masuk dan keluar bagi warga yang tinggal di dalam kota. Pada tahun-tahun awal dinasti Ming, mereka membangun tembok kota untuk mempertahankan diri dari gangguan asing. Kemudian, pada tahun 1703 Masehi, Kaisar Kangxi dari dinasti Qing mengunjungi Pingyao saat melakukan kunjungan ke daerah barat dan memutuskan untuk membangun 4 menara besar agar terlihat lebih megah. Terdapat 3.000 benteng dan 72 menara pengawas di tembok Pingyao, yang konon jumlah ini melambangkan 3.000 murid Konfusius sekaligus 72 orang sucinya. Tembok ini dilengkapi dengan menara yang menonjol keluar dengan penampilan yang mirip muka kuda, yang karenanya menara ini disebut sebagai muka kuda.
Menara yang mirip muka kuda ini dapat dengan jelas melihat sudut-sudut di luar tembok kota yang tidak terpantau, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan seluruh tembok kota dan mempersulit musuh untuk melakukan penyerangan. Tembok ini juga dilengkapi fasilitas pertahanan lengkap seperti parit dengan lebar dan kedalaman 4 meter yang mengitari bagian luar tembok, yang dimaksudkan sebagai bagian dari garis pertahanan. Ini merupakan desain yang sangat cerdik, yang sekaligus melambangkan kecerdikan orang-orang yang hidup di masa lalu. Kendati telah melintasi puluhan generasi, kota ini tidak pernah berubah dan tetap seperti bentuk aslinya di masa lalu. Demikian ini karena pada akhir dinasti Qing, pusat ekonomi Cina dipindahkan ke wilayah timur, sehingga Pingyao secara bertahap menjadi sepi. Selama masa perang, Pingyao tidak mengalami pertempuran besar dan tidak ada rekonstruksi besar setelah itu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kota kuno Pingyao cukup terawat dan mampu bertahan hingga saat ini. Tetapi di luar itu, tidak adanya perubahan di kota Pingyao juga tidak lepas dari peran pemerintah setempat yang menerapkan aturan ketat bagi warga dalam merenovasi setiap bangunan di kota ini, yang seringkali aturan tersebut sangat menyulitkan bagi warga. Untuk sekedar memperbaiki atap rumah, warga harus mengajukan permohonan izin kepada komite lingkungan. Selanjutnya, ia harus menemui tim ahli dari Biro Sumber Daya Alam setempat. Dari sini, kemudian ia akan memperoleh izin dan rencana pemeliharaan yang memungkinkan bahan bangunan untuk masuk ke area Pingyao. Hingga akhirnya, ia dapat menyewa tim konstruksi bersertifikat untuk perbaikan. Prosedur ini memang terkesan sangat rumit. Kendati demikian, cara ini telah berhasil dalam mempertahankan bangunan-bangunan di kota Pingyao sesuai dengan kondisi di masa lampau. Kota Pingyao merupakan contoh yang sangat terpelihara dengan baik dari kota tradisional Han Cina. Kota ini dikenal sebagai salah satu dari 4 kota kuno yang paling terpelihara di negeri Cina. Karena itu, kota Pingyao ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tanggal 31 Desember tahun 1997.